Kode masalah OBD2 deskripsi teknis, mesin konfigurasi input suhu pendingin tidak ada apa artinya? Ini adalah kode masalah diagnostik generik (DTC) dan berlaku untuk banyak kendaraan OBD2 1996 baru. Itu mungkin termasuk tetapi tidak terbatas pada kendaraan dari Nissan, Toyota, Mazda, Hyundai, Kia, Dell. Meskipun generik, langkah-langkah perbaikan yang tepat dapat bervariasi tergantung pada tahun, membuat, model dan konfigurasi powertrain. Jika kendaraan Anda yang dilengkapi dengan OBD2 telah menyimpan kode P063F, itu berarti modul kontrol powertrain (PCM) belum mendeteksi sinyal input suhu cairan pendingin mesin konfigurasi otomatis. Ketika silinder pengapian ditempatkan pada posisi on dan berbagai pengendali on-board, termasuk PCM, diberi energi, beberapa pengujian mandiri dimulai. PCM bergantung pada sinyal input dari sensor engine untuk secara otomatis mengkonfigurasi strategi startup engine dan melakukan tes mandiri ini. Temperatur cairan pendingin engine adalah salah satu sinyal input utama yang diperlukan oleh PCM untuk konfigurasi otomatis. Sensor suhu cairan pendingin engine (ECT) harus memberi sinyal input suhu cairan pendingin PCM, dan pengontrol lainnya. Untuk keperluan konfigurasi otomatis, ECT adalah sensor kuningan, baja atau plastik dengan resistor termal tersuspensi dalam resin. Di dalam ujungnya, ECT biasanya ditreadet ke saluran pendingin engine sehingga ujungnya dimasukkan ke dalam jalur tersebut. Pendingin engine mengalir melintasi ujung sensor dan memengaruhi resistor termal di dalamnya. Saat cairan pendingin engine memanas, resistansi sensor ECT berkurang dan tegangan sirkuit meningkat. Saat suhu cairan pendingin engine menurun, resistansi sensor ECT berkurang dan voltase sirkuit berkurang. Jika PCM gagal mendeteksi sirkuit input sensor ECT, ketika saklar pengapian ditempatkan pada posisi on dan PCM diberi energi, kode P063F akan disimpan dan lampu indikator kerusakan dapat menyala. Sistem konfigurasi otomatis juga dapat dinonaktifkan, mengakibatkan masalah drivability serius. Sensor suhu pendingin tipikal. Berapa parahnya DTC ini? Kode konfigurasi otomatis harus dianggap serius karena engine startup kualitas idle dan drivability mungkin berisiko. Klasifikasi kode tersimpan P063F sebagai parah dan alamat itu seperti itu. Apa saja gejala dari kode tersebut? Gejala kode masalah P063F dapat meliputi mesin mogok saat idle, terutama saat startup. Start engine yang tertunda. Masalah drivability lainnya kode terkait ECT. Apa beberapa penyebab umum dari kode? Penyebab kode ini mungkin termasuk ECT yang rusak buka atau korsleting antara ECT dan PCM, korosi pada konektor ECT bed PCM atau kesalahan pemrograman PCM. Apa sajakah langkah pemecahan masalah P063F? Jika ada kode terkait ECT lainnya, diagnosa dan perbaiki kode tersebut sebelum mencoba mendiagnosis P063F. Pastikan juga bahwa mesin penuh dengan cairan pendingin yang sesuai dan tidak terlalu panas sebelum pengujian. Pemindai diagnostik, volt digital, ohmmeter, DVOM, termometer inframerah dengan laser pointer, dan sumber informasi kendaraan yang andal akan diperlukan untuk mendiagnosis kode P063F secara akurat. Konsultasikan dengan sumber informasi kendaraan Anda untuk buletin layanan teknis (TSB) yang berlaku. Jika Anda menemukan satu yang cocok dengan kendaraan, gejala, dan kode yang Anda gunakan untuk bergulat, itu mungkin membantu dalam mencapai diagnosis yang benar. Saya selalu memulai diagnosa kode dengan menghubungkan pemindai ke port diagnostik kendaraan dan mengambil semua kode yang tersimpan dan membekukan data frame yang bersangkutan. Saya suka menuliskan informasi ini atau mencetaknya jika mungkin, kalau saya membutuhkannya nanti. Setelah kode dihapus, selanjutnya, saya menghapus kode dan test drive kendaraan sampai salah satu dari dua skenario terjadi. A. Kode gagal diatur ulang dan PCM memasuki mode kesiapan. B. Kode diatur ulang. Jika skenario A terjadi, Anda berurusan dengan kode intermiten dan kondisi yang menyebabkannya mungkin harus memburuk sebelum diagnosis yang akurat dapat dibuat. Jika skenario B terjadi, lanjutkan dengan langkah-langkah yang tercantum di bawah ini. Langkah 1. Lakukan inspeksi visual terhadap semua kabel dan konektor terkait. Periksa sekring dan relay catu daya PCM. Lakukan perbaikan sesuai kebutuhan. Jika tidak ada masalah yang ditemukan, lanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah 2. Dapatkan diagram alir diagnostik, diagram kabel, tampilan wajah konektor, diagram pin-out konektor, dan spesifikasi prosedur pengujian komponen dari sumber informasi kendaraan Anda. Setelah Anda memiliki informasi yang benar, gunakan DVOM untuk menguji tegangan ECT, RD, dan sirkuit sinyal. Langkah 3. Mulailah dengan tes tegangan sederhana, biasanya 5 volt, dan sinyal ground pada konektor ECT. Jika tidak ada tegangan, gunakan DVOM untuk melacak sirkuit kembali ke terminal yang sesuai dari konektor PCM. Jika tidak ada tegangan pada pin ini, curiga bahwa PCM rusak.
Jika ada tegangan pada pin konektor PCM, perbaiki sirkuit terbuka antara PCM dan EC. Jika tidak ada ground, lacak sirkuit kembali ke lokasi ground sentral dan lakukan perbaikan sesuai kebutuhan. Jika arde dan tegangan ditemukan pada konektor ECT, lanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah 4. Gunakan termometer inframerah untuk menemukan suhu aktual cairan pendingin mesin. Aliran data pemindai akan mengungkapkan suhu apa atau tingkat voltase yang diinput ke PCM. Jika ada, bandingkan informasi voltase dengan temp ditemukan di sumber informasi kendaraan Anda untuk menentukan apakah sensor ECT berfungsi normal. Jika ECT dan semua sirkuit sistem berfungsi, diduga PCM rusak atau kesalahan pemrograman PCM. Banyak kendaraan yang dilengkapi dengan OBD2 menggunakan beberapa sensor ECT. Satu mungkin untuk pengukur panel instrumen dan lainnya untuk PCM. Gunakan sumber informasi kendaraan Anda untuk memastikan bahwa Anda menguji sensor ECT yang benar.